Welcome to our YouTube channel OPU Our Pop Universe. Beda kepala, satu semesta. pop kamu gimana? Halo guys, jadi hari ini Lea sama Dewi balik lagi. Hai. Bertemu lagi Iya, kita. bertemu Apa nih lagi. kira-kira pembahasannya? Pembahasan hari ini mungkin ya karena udah melewati masa-masa semester 8 melewati masa-masa semester 8 Iya. kita ini ya membahas tentang review membahas tentang rating pekerjaan yang pernah kita kerjakan sebelumnya. Iya, pengalaman Iya, kerja lah ya, betul, kita rating. pengalaman kerja. Kalau dari Lea dulu kali ya. Dari Lea dulu. Dari Dewi deh. Dari Dewi dulu Ah, deh. yaudah. Dari Dewi Oke, dulu deh. Pengalaman kerja pertama kali ya. Oke, boleh. Dari pengalaman kerja pertama kali Dew. Oh, pertama kali. Berarti ini yang kan aku SMK juga nih. Terus PKL kan kalau SMK, tapi di bawah sebelum ke SMK pas SMP nih. Pas masa SMP pernah. Jadi karena aku ikut eskul pramuka gitu ya kan. Nah, aku ngajar pramuka waktu itu pas SMP ke SD. SMP ke SD. Jadi SD dulu aku sekolah di SD itu. Nah, terus pas SMP otomatis udah lulus nih. Terus kan maksudnya di SD itu juga cukup aktif. Nah, terus sama pelatihnya di situ tuh suruh kalau misalkan ada waktu dateng kayak gitu. Terus tapi hanya beberapa kali sih, karena kan akhirnya aku fokus di eskul di SMP-nya gitu. Pas SMP aktif juga. Terus pas di kelas berapa ya, kelas 9 kalau nggak salah udah mau lulus ke SMK gitu kan. Nah, itu diajak sama pembinaku untuk ngajar di satu sekolah itu gitu. Nah, itu mantap sekali. ya jadi ngajar sih gitu. Emang basicnya maksudnya ngajar gitu kan. Karena waktu di eskul pramuka itu sendiri, aku juga sebagai ketika aku di kelas 8 aku ngajarin materi ke kelas 7 gitu. Jadi ibaratnya turun menurun juga. Jadi ketika ngajar di luar sekolah pun udah cukup, maksudnya bisa lah gitu. Nah, basicnya. Iya, udah ada basicnya. Terus jadi ketika di luar juga kayak benar-benar dilepas juga sendiri satu kelas kayak gitu, karena kakak yang lainnya juga megang kelas yang lain gitu. Nah, itu ngajar pramuka, terus juga ikut kemahnya. Ya jadi Gimana tuh Dew kemahnya waktu itu? di sekolah itu juga. Jadi ada pelantikannya. Besok pagi baru pulang. Terus pas SMK ya itu dunia kerja yang dalam artian bukan dari eskul ini, tapi karena PKL, karena aku di SMK di kejuruan yang ngambil tata boga. Nah, PKL-nya di restoran. Iya, kebagiannya di restoran. Iya, agak cukup jauh tuh ya dari yang tadinya mengajar jadi melayani. Iya, betul, melayani. Terus karena kan di tata boga ini kan PKL-nya bisa di hotel dan di resto. Nah, waktu itu pernah interview ke hotel. Cuman di hotel itu cuman nerima 2 orang. Waktu itu yang ngelamar interview ke situ 3 atau 4 gitu. Ya kamu mikir lah. Ya 3 atau 4, yang diterima 2. Kemudian aturannya tidak boleh pakai hijab. Kan ada yang membolehkan. Nah, yang di hotel ini yang ini tidak membolehkan. Terus aku berpikir, oh ya sudah, tidak mau gitu kan, karena nggak selaras. Ya udah, akhirnya disaranin dari sekolah gitu di restoran ini, karena udah langganan juga SMK aku ke restoran ini. Alhamdulillah di restoran ini satu kelompok 10 orang. Jadi PKL-nya 10 orang di restoran ini. Iya, tapi di shift gitu 5 orang. Iya, 5 orang misalkan dari pagi sampai siang, terus habis itu siang sampai sorenya kayak gitu. Jadi sampai terakhir tuh shift 2-nya sore. Iya, restoran tutup tuh ya jam 5? Enggak, jam
jam 8, 9 lah. Oh. Iya. Malam sih itu deh. Iya, malam. Oh, malam ya. Oh iya, sorry, malam. loh, Iya. Jam 7, 8. Iya, Kak. Nah, itu kan restorannya juga bisa wedding ya, buat wedding. Nah, biasanya kalau sampai wedding tuh sampai jam malam karena kan kita juga closingnya kan, Iya, bener bersih-bersih bener. dan udah gitu misalkan di hari Sabtu nih weddingnya ada, besok Minggu ada. Nah, itu juga lebih malam karena kan prepare-nya beresin udah selesai dan prepare buat besoknya. Oh, iya sih, Gitu. bener sih. Iya. Nah, terus besok paginya ya udah masuk lagi jam 6 gitu. Terus ya di situ sih masak-masak buat ya bantu-bantu chefnya sih sama apa karyawan-karyawan di situ sebagai anak magang gitu kan. Masak-masak. Terus habis itu setelah PKL secara dari sekolah pengalaman kerjanya lagi sama ngajar pramuka lagi karena basicnya ngajar pramuka itu ngajar lagi nih di SD tapi Itu berarti pas SMK juga atau setelah kuliah masuk pas kuliah. masuk kuliah? Iya, pas kuliah Baru tahu guys. pas kuliah ngajar apa pramuka lagi SD tapi waktu itu disuruh bantu ikut buat persiapan lomba. Jadi nggak yang panjang gitu loh, lama Iya. tapi untuk event tertentu Bener, aja bener. gitu. Sampai ini selesai acara lombanya ya. Iya itu waktu juga nginep juga di Pekopen, bukan Pekopen, Buperta. Buperta. Buperta atau itu ya Bumi Perkemahan itu Wiladatika sana Cibubur. Cibubur. Iya di Cibubur situ. Nggak kurang tahu ya nama-namanya tapi biasanya ya. Ya di Cibubur ya. Biasanya di Waktu Cibubur. itu pengalamannya ke Cibubur. Terus ya ini sih karena anak SD ya. Terus dalam artian karena aku waktu itu maksudnya kita masih lulus kuliah. Iya, iya. Nah di situ tuh ngobrol sama merekanya nggak deket karena maksud aku ya udah mereka sama teman-teman yang ngobrol gitu. Terus aku ya sama bu guru-guru lainnya gitu kan yang ikut gitu. Terus malahan aku sakit disuruh ngejagain malah dijagain jadi apa telat makannya. Jadi aku kan punya mah telat makannya tuh mual-mual gitu. Kayak udah fokus ke ininya. Iya, kayak mual-mual gitu kataku ya Allah. Ada aja ambruknya gitu. Sedih sih pengalamannya paling ngajar-ngajar lagi pengalaman kerjanya gitu kan di pas kita PLP kemarin gitu kan. Terus PLP kemarin terus alhamdulillahnya ya kan kita apa namanya sudah lulus OTW lulus kuliahnya terus alhamdulillah udah bekerja. Udah lulus. Oh iya kamu udah, aku Iya, belum. tapi di Sika udah loh. Oh di Sika udah. Oh aku belum lihat soalnya aku pikir itu yang udah dinilai aja skripsinya. Enggak, oke udah semua deh. Oh gitu. Oh gitu ya Allah, masya Allah. Oh gitu, oh gitu. Ya, terus alhamdulillah kan kita sudah bekerja juga nih di emang sejalur. Iya, emang sejalur dengan prodinya gitu. Ngajar, alhamdulillah. Padahal aku tadinya ya kan dibacain bakat sama dosen, bilang Bu saya nggak mau ngajar, nggak mau jadi guru. Nggak mau jadi guru. Iya, nggak mau jadi guru tuh. Ternyata ya kan. Iya, ternyata ada suatu tawaran menjadi pengganti teman gitu kan. Nah terus kayak ya udahlah coba gitu untuk pengalaman karena sebenarnya profesi guru ini jadi opsi terakhir pilihanku. Kalau dari Dewi. Kalau dari aku pribadi karena mungkin yang lain coba-coba dulu nih ternyata malah jadi opsi pertama dengan tawaran itu terus aku pikir oh ya udahlah cobain aja karena aku juga nggak punya kegiatan lain banyaknya ya udah kenapa enggak gitu kan. Terus habis itu deket juga dari rumah ya sudah ternyata pas aku jalanin seru dan ternyata itu panggilan hati kayaknya. Plot twist. Iya plot twistnya ternyata emang itu panggilan hati karena pas waktu dibacain bakatnya sama dosennya juga itu dosennya bilang emang ada tuh apa ya bakatnya di sana iya bakat gitu. aku ada di guru ini gitu cuman akunya menolak gitu kan ya ternyata emang benar bakatnya di sini panggilan emang mulai dari pembawaannya juga iya mungkin jiwa sosialisasinya juga bagus iya mungkin iya gitu ternyata oh ini panggilan hati plot twistnya
ternyata hal yang menjadi opsi terakhir Heeh. tadi malah jadi Iya. yang di-enjoyin gitu. Iya, di-enjoyin. Aku jadi itu lagu yang tumbuh lebih baik, cari panggilan waktu kayak berarti panggilan gue gitu. Iya. Guys. Tapi ada cerita lucunya waktu interview kerja. Lea ketawa kan udah tahu karena ini lucu banget ya, karena pas waktu interview kerja ya namanya orang nggak, aku pas waktu masa kuliah nggak coba-coba magang Oke. gitu dan sebagainya, jadi nggak tahu gitu gimana cara interview kerja nanti. Yang aku pikir Oke. interview kerja datang aja gitu, karena sebelumnya kan udah secara ngirim CV dari online gitu, aku pikir itu cukup gitu. Terus kakakku bilang ya tetap bawalah lamaran sama CV gitu loh, sama fotokopi KTP. Oh gitu ya gitu. Ya udah datang ya, aku pikir cuman di interview wawancara aja gitu kan sama pihak sekolahnya. Bener, cuman terus langsung kagetnya adalah dibawa langsung per teaching, ngajar di kelas langsung gitu, kayak wow gitu. Challenging Iya, banget, challengingnya banget. Terus aku bilang, Bu, tapi boleh kan persiapan sebentar gitu, 10 menit. Ya udah dikasih ini. Terus setidaknya katanya itu yang penting kita bisa interaksi sama siswanya. Dan alhamdulillah sih lancar gitu. Terus iya, terus nanti katanya dikabarin lagi kan sore pulang. Jadi waktu itu naruh tasnya di lantai 2 kan di ruang gurunya. Pas turun 3 atau 4 anak tangga terakhir jatuh. Karena sepatuku licin, terus pas ke tangga gini posisinya nggak napak gitu loh, kan harusnya napak nih telapak. Pijak. Iya. Baru setengahnya. Iya, udah setengahnya terus dia meluncur. Ya Allah, kataku baru interview kerja date 1 Dewa ya Allah, pas kayak udah ya Allah malu. Iya, karena maksudnya jadi membuat panik, apalagi tangga kan cukup resikonya besar. Kok iya Bu, nggak apa-apa, emang alhamdulillah sih nggak apa-apa gitu loh. Kan sakitnya nggak seberapa ya. Pas keluar pintu itu ya Allah, kok bisa sih Dewi D1 kerja. Ada aja gebrakannya. Komedi, iya komedi gitu. Jadi pengalaman kerja dari versinya si Dewi, di ratingnya nanti aja setelah pengalaman Lea. Oke. Kalau dari pengalaman Lea, wah, Dewi lebih ke mengajar ini ya, kan basicnya di sana betul, gitu dari awal pertama banget. Kalau Lea kayaknya agak beda. Gimana dari versi Lea? Kalau Lea sebenarnya itu waktu SMP enggak sih, sebenarnya dari SD emang suka berwirausaha deh. Oh gitu, iya. mantep. CEO nih. Amin. Ya amin. Jadi kayak emang nggak tahu kenapa kayak suka aja gitu memutarkan uang gitu. Jadi kayak dulu iya diputer. Jadi dulu waktu SD tuh pertama banget, sebenarnya kan bukan job yang ada ininya ya, misalnya mencari sendiri ya berarti. Itu tuh kayak ngejualin file, kertas file. Oh iya dulu tuh iya kan? benar. Terus kayak dulu tuh Lab punya banyak banget buku gambar yang belum ada warnanya, buku mewarnai. Oh iya. Kayak hadiah ulang tahunku tuh kebanyakan itu. Kataku kayak kayaknya belum semua temen-temenku punya. Jadi kataku kayak coba aku fotokopi, ku jual-jualin. Terus yaudah itu kayak cukup cuan gitu, cukup cuan. Itu waktu SD. Terus beranjak ke SMP masih sama, jualan juga. Masih jualan sama juga. fotokopian gitu? Enggak, kalau SMP tuh agak ini ya, lebih ke kebutuhan anak SMP pada saat itu. Apa saat itu? Saat itu tuh butuhnya adalah kaos kaki dan ciput. Oh iya. Gitu. Karena kebetulan mulai di asrama juga. Dan itu tuh kayak di asrama, wah barang udah kayak barang satu orang milik semuanya deh. Jadi gak bakal awet tuh. Misalnya Dewi punya apa? Udah besok tuh bukan punya Dewi lagi, punya semua orang gitu. Semua orang. Semua barang milik Allah. Semua barang milik Allah. Milik bersama ya. Milik bersama. Jadi beneran kayak kaos kaki tuh ya udah
nggak bisa tuh kita cuma ngestok 1, 2 gitu kan, kayak setiap minggu ganti tuh kaos kaki. gitu. Nah itu tuh kataku kayak, wah bisa nih, bisa nih. Akhirnya ya udah, Le nyetok tuh agak ya nggak banyak sih, kayak 2 atau 3 kodi inian, kaos kaki sama si Ciput. Dan itu juga cukup laris ya waktu itu gitu. karena emang beneran apa ya, hilang mulu itu. Jadi kayak Terus hilangnya pertukaran beneran emang gak ketemu juga? nggak ketemu karena kayak udah aber-aberan, maksudnya naruhnya nggak di tempatnya lagi pertama. Terus kalaupun misalnya udah ketemu ya mungkin udah males ya lagi kan cuci juga sendiri, kecuali kalau misalnya dia bayar laundry gitu kan. Terus ya udah mendingan beli baru gitu. Widih, melihat SMP, peluang nih. iya melihat peluang. SMP terus beralih ke SMA. Sebenarnya sempat ada jualan juga, cuma nggak terlalu ini ya, karena udah punya apa ya, kesenangan sendiri, yaitu waktu itu lagi senang-senangnya nulis deh. Jadi lah kayak mengikuti banyak kelas menulis, terus nggak tahu tiba-tiba dapat panggilan buat jadi editor naskah. Dan yang kayak waktu Le ceritain sebelumnya itu kan, maksudnya kayak tadinya Le nggak ada di situ, namanya tuh bukan namaku, tapi karena kurang orang, terus Le masuk ke sana, alhamdulillah juga ya diterima dengan baik. Akhirnya ya sama-sama belajar gitu, kayak tentang ngedit naskah, dan Le suka gitu, maksudnya kayak mengoreksi kayak gitu. Terus ya udah beranjak dari sana, ya cukup banyak ini sih, nggak freelance tapi lebih ke freelance. Jadi emang Le tuh sebenarnya sukanya tuh sama kerjaan yang nggak langsung ketemu orang, tapi sekali-kali juga butuh gitu. Iya kebayang. Jadi kayak mengerjakan desain konten juga buat Instagram salah satu penerbit waktu itu, jadi editor juga. Terus sempet jadi juri buat apa namanya, tapi di ini ya, di penerbitan yang sama tuh sempet jadi juri buat nilai naskah, cari pemenang kayak gitu-gitu. Nah terus yaudah, nah sekarang adalah pengalaman baru banget. Pengalaman baru banget menjadi teacher. Iya, jadi teacher. Maksudnya kan kayak sebelumnya tuh ya paling interaksinya ya nggak setiap hari ya. Kalau jualan kan, kalau misalnya mereka butuh ya udah ada gitu. Kalau misalnya enggak butuh ya nggak ada gitu. Kalau butuh nggak ada. Nah terus pas masuk ke si pendidikan ini, masuk ke jadi seorang yang mengajar, itu cukup challenging sebenarnya. Cukup challenging, walaupun sebelumnya emang udah ada ini ya, PLP. Udah ada bekal. Udah ada bekal PLP. Cuma mungkin karena tidak terpupuk kayak misalkan, maksudnya kalau Dewi emang dari kecilnya tuh terpupuknya sosialisasinya tinggi, terus habis itu juga bisa yang advisor, maksudnya bisa menasehati atau apa. Nah, itu kayak sebenarnya tidak ada basic gitu tuh, nggak ada gitu. Cuma mau mencoba karena aku pikir waktu itu, karena Le suka mempelajari hal-hal baru, kayak sayang gitu loh, kayak hal-hal baru yang aku pelajarin ini wadahnya kemana gitu. Ya selama 4 tahun ini. Wadahnya kemana, masa kayak ya udah abis itu selesai begitu aja gitu kan. Makanya akhirnya memutuskan untuk kayak yaudah deh coba dulu nih. Waktu itu ada lowongan, alhamdulillah diterima kayak gitu. Cuma pas udah berjalannya ya cukup seru, cuma ya masih beradaptasi, karena kan emang sebelumnya latarnya adalah orang yang di balik layar gitu. Gitu sih. Wow, iya. Wah, keren. Jadi agak cukup beda ya sebenarnya. Iya, beda. Beda banget. Kalau Dewi lebih yang ketemu orang terus. Kalau Lea lebih yang di balik layar. Di balik layar. Ya, tapi aku jadi benar-benar sih, jadi kita ada perbedaannya terus gitu lah. Emang sudut pandangnya jadi beda gitu tentang jadi pengajarnya. Tapi emang yang aku rasain juga bahwa ketika pertama kali juga ngajar tuh terjun benar-benar sendiri. Sedangkan yang sebelumnya tuh masih ada temen, masih ada kayak sama pengajar pramuka juga ada temennya. Terus apa yang udah kenal. Kemudian kita PLP masih satu kelompok.
masih ada temennya yang masih bisa diskusi. Pas kerja kemarin, pas setelah dari kan penggantinya temenku nih. Nah, pas hari aku masuknya tuh kan temenku udah nggak di situ lagi. Jadi aku udah sendiri. Aku langsung kayak ngerasa, wow, udah sangat-sangat harus mandiri. Udah bener-bener kagetnya ada banget. Ya, Ketergantungan yang harus sama temennya tuh udah nggak ada banget kayak gitu loh. Itu bener yang kerasa banget karena pas kemarin PLP gue masih sharing buat ngerjain administrasinya Ayah. bareng, Nah, terus kita dibagi-bagi. Ini tuh benar-benar harus gue sendiri gitu loh. Itu kayak wow, Ah, itu beneran ada banget Iya. gitu. terus kayak ya itu sih belajar memahami anak-anaknya lagi Iya, juga kayak beda betul ternyata di setiap betul. sekolah juga. Nah iya, apa namanya, garis bawahnya juga kenapa aku itu tidak mau pas awal tuh Oh iya tidak ya, mau pas menjadi awal guru tidak ini, mau. apa ya, ternyata pas menjadi guru itu namanya ngerasain banget bahwa pahlawan tanpa tanda jasa itu. Oke, betul. Di mana, kita melihat, tidak hanya akademik tadi gitu kan seperti yang, episode sebelumnya, tapi karakternya. Karena bener-bener kerasa banget. Jadi aku ngerasain happy kenapa, karena aku melihat dari setiap kelas itu berbeda nih karakter-karakternya seperti seperti Setuju. apa. Ada yang mungkin emang excited atau apa namanya, dia memang berisi gitu, kayak dalam Iya. artian memang, kelasnya tuh mendukung untuk mereka tidak hanya diam tapi maunya dengan Iya, aksi-aksi, kinestetik iya lah ya anaknya, kinestetik yang kinestetik gerak-gerak banget gitu. tuh. Nah, dari berbeda karakter per kelas, tapi kita di dalam kelas itu juga persiswanya gitu loh, mengamati Iya. yang satu ini begini 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 tuh kayak kebaca. Jadi makanya, teman-temanku yang di sekolah ibu gurunya juga tuh kayak, "Nanti deh kamu juga belajar bisa membaca orang," kayak gitu. Ternyata, oh iya, ternyata kebaca gitu loh, orang yang seperti ini, setidaknya hanya kasaran awalnya aja dan maksudnya kita nggak tahu ya Iya, dalamnya, iya, tapi bener. setidaknya terbaca, oh dia seperti ini kayak gitu. Dan memang, di mana siswa itu, yang namanya masih dibimbing ya kan dengan guru gitu, bukan berbeda dengan di bangku perkuliahan. Memang perhatian kita harus penuh kepada Iya, mereka betul gitu, sih. karena memang, rumah keduanya ya memang di sekolah setelah di rumah dengan orang tua, ya Iya, di guru di gurunya, sekolah. orang tuanya adalah guru di sekolah itu gitu. Dan bagaimana emang mereka mau didengarkan, bagaimana kita menasihatinya, kemudian, apa ya, dengan kalau secara dari, podcast-nya Bintang Emon dulu tuh latarnya juga apa ya, seperti anak yang cukup aktif, anak yang cukup dulu ikut tawuran gitu Oh, kan iya. anaknya. Maksudnya yang seperti itu, tapi dia bilang alasannya karena tidak punya tempat untuk menyalurkan bakatnya itu gitu loh. Pas waktu masa dia sekolah gitu, ada di podcastnya dia cerita bahwa, tawuran itu jadi menyalurkan asih, mungkin dulu nggak ada yang eskul itu yang mungkin, mendukung bisa bakatnya, jadi dia beralihnya ke Ke jalanan situ, itu. Dan mungkin aku juga memikirkan gitu bahwa keaktifan siswa-siswa ini tuh juga, apa ya, butuhnya saluran emang yang fase-fase remajanya sedang Iya, menggebu-gebunya bener, gitu loh. bener. Jadi aku juga memandang itu jadi belajar untuk saling memahami Iya gitu. sih, setuju. Iya, jadi latar belakang gitu. Iya, kalau Lea sih kemarin dapetnya tuh adalah juga kayak sadar bahwa kayak kan bener ya setiap anak itu punya keterampilannya masing-masing gitu. Jadi kayak kita juga sebagai guru mata pelajaran nggak bisa memaksakan ya Iya, kan, nggak iya. bisa memaksakan mereka harus paham, mereka harus mengerti nih apa yang kita ajar gitu. Nah itu tuh apa ya terlihat kelihatan kontrasnya banget Oke. karena kan sebelumnya waktu itu kita juga sempet gantiin apa? temen menjadi ini kan Yang mana? pelatih eskul. Oh ya, oh Itu ya. kan maksudnya itu emang udah satu minat ya kan. Maksudnya Dewi juga selain itu kayak Oh iya, dulu pengalaman. pramuka Oh gitu iya. kan. Pramuka itu kan kayak mereka udah satu minat, emang minat mereka pramuka, tapi Iya. pas di kelas di semua banyak keterampilan itu ya kita nggak bisa memaksakan. Iya. Jadi ada yang memang tidak peduli sama sekali, ada Iya. yang emang antusias. Nah itu Iya, sih yang masih iya. jadi PR buatku, gimana ya biar yang nggak apa-apa, yang nggak antusias nggak apa-apa, kita nggak bisa memaksakan, tapi memaksimalkan si anak yang antusias ini karena kan jatuhnya kasihan ya. Iya, jadi Ya. nanti malah terabaikan. Iya Kalau benar, karena kita terlalu fokus sama yang tidak minat itu. Iya, sih. sepakat, aku baru kepikiran lagi. Jangan ya kan, Iya, kemarin tuh oke. dia juga baru nggak sih Deo, maksudnya kayak oh iya ya kan kalau misalnya eskul itu karena mereka ya udah suka gitu, udah minat
gitu. Dan Kalau minat. di mata pelajaran kan random ya Iya, jatuhnya ya. betul Kita sekali. menebak nih, mana anak-anak ini. Yang minat, yang suka gitu kan. Bener. Ya, seperti itu. Jadi ratingnya dari Ratingnya, ya. ratingnya kalau kalau Lea sih yang pertama sebenarnya ke si editor naskah Editor, ini ya, ya. editor naskah pertama. Terus yang kedua mungkin nulis, yang ketiga entrepreneurnya, yang keempat baru si skill mengajarnya ini sih. Oh gitu, skill Iya. mengajarnya. Oke, kalau Kalau aku Lea. ratingnya ngajar karena memang sangat suka ternyata berinteraksi, terus habis itu bagiin insight-insight dan suatu makna-makna kehidupannya gitu. Terus apa lagi ya? Udah sih kayaknya yang utama itu deh. Si mengajar ini malah Iya, enjoy iya, gitu ya. malah enjoy gitu. Ya sih itu doang. Soalnya yang Berarti kalau pas. misalnya di apa namanya dianalisis berdasarkan kemampuan ini ya, keterampilan berbahasanya, berarti Lea tuh lebih di menulisnya, Ya. kalau Dewi lebih di berbicaranya. Iya, iya betul. Iya benar Mungkin sekali. sama-sama bisa menyampaikan sesuatu, Iya, tapi beda medianya Iya, gitu loh. Iya, iya, iya. Iya lagi, iya seperti itu. Soalnya maksudnya kayak ngonten gini aja gitu, aku seneng gitu loh berbicara juga Iya. gitu kan. Terus secara ya konten sih. ya kan? Gitu. Lea seneng juga, cuma mungkin porsinya nggak sebanyak Iya, iya, gitu iya, iya. sih. Karena apa kamu juga balik lagi tadi karena belakang layar, terus mungkin juga karena kita kan ini juga berdua gitu Iya, kali ya, iya, nggak masih banyak orang aman audiensnya, mungkin, iya nggak banyak. Oke, Jadi segitu memahami aja. ya. Benar-benar memahami betul sekali lagi itu lagi. Oke, sekian POV dari Lea dan Dewi. kalau Kalau kamu gimana? Annyeong.